Sobat Ambiar, semoga hari Kamis ini bisa menginspirasi baik cerita dari Mami Nunung, termasuk juga bintang tamu kita berikutnya. Bintang tamu kita berikutnya ini seorang komika yang kabarnya dia juga sempat mengalami masa tersulit dalam hidupnya, tapi punya support system istri yang selalu mendampingi. Di pagi-pagi Ambiar. Support system tuh penting loh, pasangan ya, pasangan. Sambil memanggil bintang tamu, Manung, di sebelah situ ada coffee break. Jangan dulu. Sini aja udah. Di sini aja Mami, di sini. Di pagi-pagi Ambiar kita akan hadirkan, ini dia seorang komika dan juga istrinya Dani Aditya dan juga Desti Wijaya. Dani Aditya dan Desti Wijaya. Mbak Desti Wijaya mengingatkan aku sama ada satu nama Desti Wijaya, Angga Wijaya. Suaminya. Mantan suaminya. Si Budianto. Budianto. Oke, kita berempat mengucapkan. Terima kasih buat Mas Dani Aditya, Mbak Desti Wijaya sudah mampir ke sini. Berapa tahun berumah tangga? Udah 5 tahun ini. 5 tahun, alhamdulillah. Ada rencana untuk nambah? Nambah apa? Nambah istri? Iya. Karena istri saya di sebelah saya nggak boleh jawab ya. Jangan dong nambah istri, boleh dong. Iya Kalau istrinya memberikan izin ya boleh aja. Istrinya kan setia sekali. Yang ini suami itu harus banyak-banyak bersyukur. Kenapa? Belum tentu loh seorang istri bisa menerima suami apa adanya. Iya benar. Ini bisa menerima suami apa adanya. Kalau laki-laki kaya, perempuan banyak yang mau sayang. Iya. Tapi kalau istri kaya udah pasti sayang sama suaminya. Iya, Untung dapetnya kaya kayak dia ya. Buat Mbak Desti dan juga Mas Dani Aditya, kita mau kasih lihat dulu buat Sobat Ambiar di rumah ya. Ini ada sosok dari Dani Aditya yang kabarnya sempat. Dani Aditya sebagai seorang komika yang sukses, dikenal banyak orang. Apa yang membuat saat itu seorang Dani Aditya sempat ingin mengakhiri hidup? Dulu kan waktu kecil memang saya terlahir beda gitu ya. Umur 5 tahun ketahuan kecelakaan masuk jurang. Masuk jurang. Gimana? Jadi saya disabilitasnya kalau bisa dibilang disabilitasnya double degree lah. Waktu kecil udah terlahir agak pincang, umur 5 tahun kecelakaan makin kayak gini. Terus waktu sekolah kan saya emang sekolah di sekolah biasa, yang negeri biasa gitu. Ini kan saya emang visualnya beda seperti anak-anak lain. Jadi dianggap beda gitu. Ya dicaci maki, dibully segala macem. Pernah sempat saya mau jajan di kantin, dijorokin, dibilang lama. Diludahin sama teman sendiri. Dibilang kamu nggak pantas sekolah di sini, harusnya sekolah di SLB. Mohon maaf Mas, ketika itu Mas sudah pakai kursi rodanya ini? Dulu waktu kecil saya nggak pernah mau pakai kursi roda karena dianggapan saya yang waktu kecil itu kalau pakai kursi roda makin kelihatan cacat. Iya. Makin kelihatan disabilitas. Jadi saya nggak pernah mau, walaupun saya pakai tongkat pun masih kelihatan cacat ya. Jadi saya menolak pakai kursi roda waktu itu. Jadi ya dianggap beda, dianggap nyusahin gitu sama temen-temen sebaya waktu itu kan. Anak kecil dulu nggak tahu apa-apa, taunya visual main, terus kalau ada yang berbeda mungkin ya dikata-katain juga. Iya. Ketika ada perlakuan, didorong, sampai mohon maaf tadi diludahi. Apa dalam pikiran seorang Mas Dani Aditya? Dulu sempat berpikir, tanya di dalam hati, tanya ke orang tua, Ma, kenapa sih aku dilahirkan kayak gini? Kenapa aku berbeda dari jutaan manusia yang ada di dunia? Kenapa aku yang kayak gini? Mamaku nggak jawab. Mamaku nangis. Di situ aku lihat mamaku nangis. Waduh,
pertanyaanku salah ini. Pertanyaanku nyakitin hati ibu aku. Jadi aku nggak pernah berani tanya pertanyaan kayak gitu lagi waktu aku kecil. Sampai waktu aku kecil merasa nggak kuat nih. Aku pengen selesai aja, aku bilang ke orang tua aku gitu. Makanya Mak sampai sempat ingin bunuh diri gitu maksudnya Iya. Mas. Jadi sempat ingin bunuh diri itu di usia berapa Mas? Yang waktu SD lah. SD. Waktu SD. Waktu SD. Kemudian gimana sekolah? Maksudnya dari pihak sekolah ketika melihat ada salah satu muridnya mendapatkan bullying, walaupun mungkin pada masa itu orang belum begitu mengenal bullying ya. Iya. Kalau guru-guru sih tetap nyemangatin, tapi kalau bullying kan sebenarnya nggak terjadi di sekolah aja, tapi di waktu istirahat, waktu pulang sekolah gitu. Iya. Di luar kepantau sekolahan. Iya. Ketika itu berarti jarang nggak punya teman ya Mas karena teman-temannya Punya satu dulu oh, namanya yang baik yang nerima Siapa ya. namanya? namanya Jainul. Jainul. Masih ada sampai sekarang. Sampai ada Jainul Masih ini komunikasi? laki-laki atau Masih perempuan Mas? laki-laki. Laki-laki. Dia tetap selalu menemani. Tetap selalu menemani sampai akhirnya aku memutuskan untuk menikah. Akhirnya dia ngelepas dan dia baru berani pacaran setelah aku menikah. Oh, wow, Mas Zainul terima kasih banyak. Kita yakin Mas Zainul lagi nonton, mau bilang Mas apa? Zainul lagi nonton nggak kira-kira? Mas lagi nonton. Mas Zainul mau bilang apa sama Mas Zainul? Mas Zainul. Terima kasih telah menjadi sahabatku mulai dari SD sampai aku gede sampai sekarang. Semoga kita bersama sampai nanti akhir nanti. Amin. Luar biasa Mas Zainul. Kami terharu sekali bahwa Mas Zainul tidak mau punya pasangan pacaran setelah akhirnya Mas Dani Aditya punya pendamping ya untuk menjaga, menemani. Mas Zainul kan baik banget, karena Mas Zainul baik, aku mau kasih hadiah nyanyian. Apa? Zainul! Biar Zainal. Mas Zainul tambah Zainal. sayang sama Waduh itu, sahabatnya. Coba. itu menginspirasi banget loh. Mudah-mudahan kita bisa seperti Mas Zainul ya. Amin. Selalu ada dalam keadaan duka. Karena yang namanya teman selalu datang dalam keadaan suka saja. Betul, jarang teman mau bareng kalau lagi susah. Betul. Masih ada nomornya Mas Zainul? Masih. Masih suka WhatsAppan? Masih. Boleh kita video call Mas Zainul? Boleh Boleh. dong. Boleh ya, coba ya kita mau telepon Luar Mas biasa Zainul. ya. Karena kita juga, ini satu hal yang apa ya benar-benar luar biasa sekali, ada satu orang. Ngapain di ada tas. Di tas mana tas mbaknya Boleh coba mungkin ya. bisa Kita dibantu. geledah dulu. Satu hal yang mengagumkan ya, ada satu orang yang sekali. benar-benar menjaga di antara sekian banyak, kemudian tidak mau melepas temannya sampai benar-benar yakin temannya ini sudah ada yang menjaga. Sekali loh. Coba ya. Luar biasa. Mas Zainul sekarang tinggalnya di mana? Di Malang. Oh di Malang. Sudah menikah Mas Zainul? Sudah. Ini istri ya Mas? Iya. Ketemu sama Mbak Desti Wijaya waktu itu di mana? Di Mas? tahun 2016 di Balai Salbini acara stand up juga. Aha. Acara stand up. Jadi Mbak Desti Wijaya nonton atau saat itu sebagai Nonton. oh, nonton ya? Iya. Kemudian akhirnya tukeran nomor handphone atau gimana? Bagaimana bisa kenalan di saat itu? Waktu itu si dia ngajak foto-foto, habis itu dia upload di Instagram, habis itu kita DM-an gitu. Oh, DM. Dari DM Buat dari semuanya. Mbak Desi apa yang disuka dari beliaunya? Oh, sudah, oke. Oh, sudah, dari Ini dulu. Mas Zainul, oke. Mas Zainul sahabatnya ya. Mas Zainul, selamat pagi. Kami dari Pagi-Pagi Ambiar. Selamat pagi. Mas Zainul pasti lagi nonton kita di Pagi-Pagi Ambiar ya? Iya. Ini sahabatnya Mas Dani Aditya lagi bersama kita di sini menceritakan tentang kebaikan hati dari seorang Mas Zainul yang selalu menemani dari zaman dulu ketika sekolah dan hanya mau melepas Mas Dani Aditya ketika sudah yakin ada pendampingnya, betul ya? Iya, iya gitulah. Kenapa semua itu dilakukan Iya. oleh Mas Zainul? Ya normal aja sih. Dia kan temen gitu. Mhm. Maksudnya kan ya dari dulu pas SD dianggapnya kayak temen-temen sekelas gitu aja. Oke. Gak ada yang aneh. Sosok Mas Dani Aditya di mata Mas Zainul seperti apa? Hanya positif ya ini ya. Sosoknya seperti itu. Dan ya temen main, temen sekolah, temennya
tiap hari main bareng gitu dari SD. Mas, teman-temannya Mas kan pasti katanya kan dari beliaunya banyak yang membuli. Mas nggak pingin ngebully dulu pada waktu masih kecil, Mas? Oh janganlah. Enggak. Kenapa kok Mas berbeda dari yang lain? Sebenarnya nggak bully juga, dibilang nggak bully juga kadang ngerasa mungkin ada perbuatan-perbuatan yang mungkin dianggap bully, cuma bukan yang ekstrim kayak gitu. Yang kayak apa ya, dulu kan kalau Dani kan kalau misalkan mau ke toilet kan agak susah, jadi kadang kan harus buru-buru kan. Kalau orang normal kan mungkin harus lari. Itu kadang kalau saya nemenin Dani kadang ya tak tarik atau saya gendong kayak gitu. Kadang kalau sama temen kita bertiga gitu. Kenapa Mas mau Daninya gendong? Kita gotong kayak gitu. Kenapa Mas mau kalau sekarang gendong? dianggapnya bully. Mas, kenapa Mas mau gendong? Ya namanya orang pipis ya, kalau nggak buru-buru kan nanti. Iya, karena ya harus buru-buru ya. Oke, Mas Zainul, apa yang mau disampaikan untuk Mas Dani Aditya, sahabat tercinta? Silakan. Ya semoga Dani makin bahagia lah di kehidupannya, Amin. Amin. makin sukses. Amin. Kedepannya itu ya kita tetap bisa bersama lah Amin. sebagai teman. Ya baik, Mas Meskipun Zainul. kita nggak bisa bareng, cuma ya kita temen. Ya walaupun tidak bisa bareng, tapi ikatan batin tetap ada ya. Mas Dani Aditya, singkat apa yang mau disampaikan untuk Mas Zainul, sahabat? Terus kita bersama sampai akhir nanti ya. Pasti. Amin. Amin. Terima kasih banyak Mas Zainul. Salam sehat buat Mas Zainul dan juga keluarga. Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga pelindungan. Dan kita berharap semoga akan ada Zainul lainnya bagi teman-teman yang membutuhkan. Yang itu yang sangat penting sekali. Kita itu harus mencontoh kayak Mas Zainul loh. Ketika kita berbuat baik sama seseorang, kita lupakan. Iya. Tapi ada satu Karena hal yang ketika kita tanya itu menganggap hal kebaikan itu biasa loh. Ini orang yang positif yang satu baru hal kita yang membuat juga contoh. sangat terharu itu adalah di luar kesetiaan kadang-kadang kita berpikir maunya setia dari pasangan, setia dari perhatian itu datangnya setia dari keluarga, tapi ada setia dari teman yang di luar dari bayangan kita mau berkorban buat diri kita ya. Dan itu dia menganggap itu perbuatan yang biasa aja. Biasa Tidak ada yang aja. spesial menurut dia. Padahal buat kita itu sangat luar biasa Iyalah. sekali ya. Karena jarang ditemukan orang yang seperti itu ya sayang di zaman sekarang. Benar, Mas Dani Aditya, tapi saya penasaran nih, kami penasaran gimana caranya Mas Dani Aditya bisa berdamai dengan sendiri, dengan diri luar sendiri. biasa. Karena maksud kami di sini adalah kami pun barangkali masih sulit untuk bisa berdamai dengan diri sendiri. Mungkin boleh dikasih tahu gimana caranya bisa berdamai dengan diri sendiri. Betul. Kalau dari saya karena didikan kedua orang tua sih. Mama saya selalu mengajarkan kamu itu nggak bisa merubah dunia seperti apa yang kamu mau. Yang kamu bisa lakukan adalah merubah diri kamu seperti apa yang dunia mau. Mamaku selalu bilang itu. Jadi mamaku selalu mengajarkan rahasia dunia, jika ada yang ngata-ngatain kamu ya bodo amat. Kita tidak bisa merubah dunia, kalau kita memang tidak bisa merubah maka rubahlah cara pikir kita ya, cara pandang kita dan diri kita. Tapi kita juga mau kasih lihat ini support dari fans seorang Mas Dani Aditya yang pasti menjadi kekuatan besar sekali untuk Mas Dani Aditya. Wow. Salut sama Bang Dani, keterbatasan bukanlah halangan untuk berkarya. Hebat Bang. Saya salut sama kata-kata Abang, semangat Abang, perilaku Abang itu keren banget. Bang Dani amazing banget, orang yang diberi fisik sempurna aja banyak ngeluh dan pemalas, beda sama Abang yang memiliki semangat juang yang tangguh. Bang. Habis. Tapi saya setuju sama kata-kata yang tadi, Ya, yang apa? punya fisik sempurna aja, yang punya diberi kelebihan seperti kita aja, masih suka ngeluh, kurang bersyukur. Ini untuk diri saya sendiri dan untuk kita semuanya. Ya. Jadi kadang-kadang kalau kita lihat gitu misalkan ada kerjaan banyak ngeluh. Inilah itulah capek apa? Nggak ada kerja juga ngeluh. Itu yang kadang-kadang kita tuh suka mikirnya, termasuk diri saya sendiri gitu ya. Kalau lihat kayak Bang Dani gitu ya, kita pasti langsung mikir, oh iya ya. Tapi nanti begitu Bang Dani udah pulang, kita ngeluh lagi.
Oh ini capek, ini apa ini gitu-gitu marah-marah kan itu kadang-kadang jadi Kita juga masih dilema ya sulit sama ya, dia. Iya. berdamai dengan diri sendiri termasuk dengan keadaan. Gimana itu Mas? Bagaimana tanggapannya? Kalau aku sih selama kita bahagia, kita akan selalu bersyukur apa yang kita lakukan selalu ikhlas. Jadi selama bahagia, intinya kita harus bahagia apapun kondisi kita. Mau kaya mau miskin, tetap disyukurin aja, buat happy. Makanya saya jadi komedi supaya bisa membuat orang happy, walaupun dengan kondisi saya kayak gini. Jadi harus bahagia diri sendiri dulu ya, baru bisa membahagiakan orang lain. Itu yang paling penting. Kuncinya adalah hati yang bahagia. Barangkali ini juga yang bisa membuat bahagia dari seorang Dani Aditya. Kita mau kasih lihat artikel yang satu ini. Kalau ditanggapi, Kisah asmara komika difabel Dani Aditya bersama sang istri. Ditembak duluan tapi ditolak mertua. jadi Mbak Desti duluan yang nembak. Iya. Oh ya? Oh gitu. Apa Mbak yang disuka dari beliaunya? Tadi belum dijawab, aku penasaran. Almarhum ayahku kan difabel juga, jadi pakai kursi kakinya X gitu. Jadi pas ngelihat Mas Dani, itu saya ingat sama ayah saya gitu. Jadi awalnya kayak satu panggung gitu, Pak, selesai acara Mas Dani jalan dituntun, orang Malang, orang Jakarta tuh nggak tahu kalau Mas Dani masih bisa dituntun sedikit. Jadi saya pikir kok kasihan gitu, ayo duduk samping saya. Nah setelah itu kita ngobrol, DM, kok ini dia baik, terus kayak dia tuh banyak motivasi banyak orang. Kan saya inget ayah saya, jadi saya berpikir kayaknya orang ini baik bisa buat jadi imam saya sekeluarga. Oh, nah ini dia namanya Rehan Aditya, putra dari Mas Dani Aditya dan juga Mbak Desti Aduh, duduk Wijaya. duduk saya. Rehan Aditya namanya ya. Iya. Halo sayang, Rehan. salim. Salim. Tangan ini. Tangannya mana yang tangan kanan pinter Coba, gitu. Rehan umurnya berapa? Umurnya berapa? 4. Deh. Aduh gemas banget. Rehan cita-citanya mau jadi apa? Mau jadi apa? Mau jadi apa? Dokter? Dokter. Oh jadi dokter. Rehan, ditanya. sayang. Sayang nggak sama mama papa? Sayang sama ayah? Ayah sama ayah sayang? Sayang. Sama bunda? Sama bunda sayang? banget lah masuk di TV. Bilang dong, Sama bilang kita, aku sayang. sayang sama ayah. Aku Aduh, sayang sayang, ayah. ayah. Oh iya. Dia senang banget ada wajahnya di TV. Iya gemas. Saya pinter ya Rehannya ini ya. Dia sering nemenin kita kerja kemana aja tuh. Selalu dia selalu ikut. nemenin, iya. Umur 4 tahun. Buat Mas Dani Aditya, melihat sang putra Rehan 4 tahun. Pasti ini juga jadi sumber kekuatannya. Saya bekerja untuk membuat dia bangga kepada saya. Jadi suatu saat dia besar nanti dia nggak malu punya ayahnya kondisi fisiknya kayak saya. Ayah lebih bisa berkarya daripada ayah-ayah yang lain. Tapi dia sempat nanya nggak sih ya, Mbak Desti atau Mas Dani dengan misalnya kondisi Mas Dani? Sempat nanya nggak di usia 4 tahun ini? Untuk nanya mungkin dia belum ngerti ya. Cuman kami ajarkan dari kecil bahwa boneka kesayangannya. Oh ini boneka kesayangannya. Iya. Dia senang banget dia. Kalau ayahnya tuh emang beda. Jadi dari kecil tuh kita ajarin kalau ayahmu memang beda, kamu harus sayang sama ayah. Bahkan satu hari ada gempa, kami sedang kerja di Jakarta, dia di Malang sama kakek neneknya, dia nggak mau diselamatin kalau ayahnya belum, dia lari ke kamar. Ayah. Setelah tahu ayahnya nggak ada, dia baru mau keluar. Jadi dia benar-benar sayang sama ayahnya, sayang sama ibunya. Iya sayang. Sini sayang. Sini. Mbak Desti Wijaya, Duduk. Nah, kita yakin duduk, bahwa duduk, kekuatan duduk. bukan hanya datang dari anak, tapi juga dari Mbak Desti sendiri buat seorang Mas Dani Aditya. Apa kelebihan yang Mbak Desti Wijaya bisa lihat dari sang suami? Dia itu orang yang tidak pernah menyerah dengan keadaan, dan dia bisa menginspirasi banyak orang. Itu yang bikin saya sangat sayang sama dia. Yang bikin saya jatuh cinta adalah tanggung jawab dia walaupun kondisinya seperti ini. Mas Dani Aditya, rasanya kalau punya kekhawatiran setiap manusia sangat manusiawi sekali ya. Kalau Mas Dani Aditya sendiri pernah punya rasa kekhawatiran nggak, termasuk mengenai keluarga, istri dan juga anak? Waktu pertama kali saya menikah, saya takut punya anak. Saya bilang ke istri saya,
waktu pas selesai menikah itu kita nggak malam pertama. Karena saya takut punya anak nanti kondisinya sama kayak saya lah, atau anaknya nanti malu sama saya lah. Itu yang saya takutkan, tapi istri saya mendukung saya dan bilang gini, kalau kamu bangga dengan kondisi kamu, kenapa anakmu harus malu dengan kondisi kamu? Wow, itu kalimat yang bagus. Kalau kamu bangga dengan kondisi kamu, kenapa kamu harus takut anak kamu malu dengan kondisi kamu? Itu kalimat yang luar biasa sekali. Mas Dani Aditya, sekarang Raihan masih umur 4 tahun, masih belum mengerti. Tapi kita yakin bahwa tayangan ini bisa ia saksikan nanti ketika ia sudah besar, ketika ia sudah paham. Apa yang Mas Dani Aditya ingin sampaikan kepada Raihan Aditya jika sudah besar nanti? Terus bangga sama ayah bundanya ya. Soalnya ayah bunda selalu bangga sama kamu. Iya sayang. Mas Dani Aditya, terima kasih banyak sudah menjadi sumber inspirasi bagi kami di hari Kamis ini. Nanti kita akan kembali sesaat lagi, tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Oke.